Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pertama yaitu ilmu qiraat. Sebelumnya, mari perkenalkan anggota dari kelompok pertama, yaitu Rahma Salsabila dengan NPM 195037 dan Siti Maimunah dengan NPM 195064. Mari kita lanjut ke pengertian qiraat. Al-qiraat jamak dari qiraatan, masdar dari qara'a, yaqra'u qiraatan. Menurut arti istilah, ia berarti mazhab pembacaan Al-Qur'an dari para imam qur'a yang masing-masing mempunyai perbedaan dalam pengucapan Al-Qur'an Al-Karim dan disandarkan pada sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan qiraat adalah dua kata yang berbeda. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kepada manusia risalah ilahi dan sebagai bukti kebenaran risalahnya. Sedangkan qiraat adalah cara membaca lafal-lafal tertulis dalam mushaf, baik dengan meringankan bacaannya ataukah dengan menggandakannya. Dari keterangan ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan esensial antara Al-Quran dan qiraat adalah yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah yang terjamin keasliannya dan kemurniannya, semenjak turun kepada Nabi sampai ke akhir zaman. Sedangkan qiraat adalah cara membaca Al-Quran itu. Kedua, pada Al-Quran tidak sedikit pun terselip keraguan, sedangkan qiraat terdapat perbedaan antara satu riwayat dengan yang lain. Perbedaan qiraat tersebut sama sekali tidak mempengaruhi kemurnian Al-Quran. Sebab, sebagaimanapun juga, bahasa Arab pada waktu turunnya Al-Quran itu menuliskannya dengan huruf yang belum sempurna, yang belum dilengkapi dengan baris, tanda baca, dan sebagainya. Namun jelas mereka paham dengan tulisan-tulisan yang ada yang sesuai dengan pengambilan langsung secara lisan dari para hufaz yang mengajarkannya. Selanjutnya dasar hukum. Qiraat adalah sunnah yang diikuti, wajib untuk diterima dan jalan untuk mengarah kepadanya adalah menggunakan sanad, bukan menggunakan rayu, akal, atau rasio. Qiraat tersebut harus sahih sanadnya, karena qiraat adalah sunnah yang diikuti, yang didasarkan pada kebenaran penukilan dan kesohihannya riwayat. Seringkali, para ahli bahasa Arab mengingkari suatu qiraat di antara macam-macam qiraat yang ada dengan alasan keluarnya qiraat tersebut dari aturan atau kaidah bahasa Arab, atau karena lemahnya ia dari sisi bahasa. Namun, para imam ahli qiraat tidak mengindahkan dan memperhatikan pengingkaran tersebut. Itulah patokan untuk sebuah qiraat yang sahih. Maka jika terpenuhi ketiga rukun, pertama, kecocokan dengan bahasa Arab, kedua, kecocokan dengan mushaf, dan ketiga adalah sahihnya sanad qiraat tersebut, maka ia adalah qiraat yang sahih. Dan kapan saja hilang salah satu rukun atau lebih dari rukun-rukun tersebut, maka qiraat tersebut dinamakan dengan qiraat dhaif atau syadz atau batil. Selanjutnya pengertian 7 huruf. Dijelaskan oleh Asy-Syabuni bahwa kata ahruf adalah bentuk jamak dari harfun yang oleh pengarang kamus diartikan sebagai ujung atau pinggir sesuatu atau puncak gunung. Akan tetapi, ada pula yang mengartikan sebagai ragu atau tepi. Mengingat firman Allah Azza wa Jalla, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di pinggir-pinggir dalam keraguan. Quran Surah Al-Hajj ayat 11, yakni menyembahnya hanya di waktu makmur, tetapi waktu krisis tidak. Atau menyembahnya dengan tidak tenang, yakni tidak masuk ke dalam agama Allah dengan teguh. Adapun yang dimaksudkan Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, yaitu 7 bahasa dari bahasa-bahasa bangsa Arab. Bukan berarti 7 huruf seperti yang kita tahu di mana Al-Quran itu datang dengan 27 huruf atau lebih, melainkan sekali lagi, artinya adalah bahwa 7 bahasa yang berbeda-beda dalam Al-Quran. Dari uraian di atas, kita tahu bahwa huruf mempunyai banyak arti, namun yang dikehendaki adalah satu yang sesuai dengan qarinah dan maqam. Dengan demikian, yang dimaksudkan huruf adalah wajhun atau segi ini berdasarkan dalil sabda beliau. Al-Quran diturunkan atas 7 huruf untuk memperluas dan mempermudah sehingga ucapan itu akan berarti
Al-Quran diturunkan dengan luas yang di dalamnya pembaca dapat membacanya dengan 7 wajah atau bacaan, dengan wajah manapun dia hendak membacanya. Atau seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Sedemikian luasnya Al-Quran itu diturunkan. Memang di sini banyak terdapat perselisihan pendapat dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut. Namun pendapat bahwa 7 huruf adalah 7 wajah bacaan adalah cukup kuat. Yang menjadi persoalan juga di sini adalah apakah bilangan 7 itu mutlak? Ternyata dalam tradisi bahasa Arab, kata 7 menunjukkan pengertian tawasul atau bilangan yang tak terhingga. Dengan demikian, bilangan 7 di sini bisa diartikan sebagai bilangan yang bermakna lebih dari 7.